Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Kau beri kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kelima Deum Trinitatis tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita pernah sibuk melakukan banyak hal hingga mengabaikan kehadiran bersama Tuhan? Marilah kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Dalam Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri dan merupakan seorang tabib dan rekan seperjalanan Rasul Paulus kepada seorang bernama Theophilus sebagai catatan sistematis tentang kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Lukas menulis dengan perhatian besar pada kaum miskin, tertindas, dan mereka yang terpinggirkan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 muncul dalam konteks perjalanan Yesus menuju Yerusalem, di mana dia semakin fokus mempersiapkan murid-muridnya mengenai arti sejati menjadi pengikut Yesus. Pada zaman itu, Yahudi sangat menjunjung tinggi perempuan dalam pelayanan rumah tangga. Namun Yesus hadir dengan pendekatan yang holistik. Dia mengizinkan Maria duduk untuk mendengarkan pengajarannya, sesuatu yang jarang dialami oleh perempuan. Ini memperlihatkan bagaimana Yesus menghargai hubungan, bukan hanya pelayanan lahiriah. Dalam kaitannya dengan perjanjian lama, kisah ini mengingatkan kita pada Mazmur 27 ayat 4. Ayat ini mengatakan bahwa sejak dulu yang terutama bukan sekedar pelayanan, tetapi keintiman dengan Allah. Saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah saya mendengar sebuah ilustrasi antara si tukang kebun yang rajin dan si pemilik kebun. Setiap hari tukang kebun mencubuti rumput liar, menyiram bunga, dan menjaga keindahan taman milik seorang pemilik kebun. Si tukang kebun sangat bangga akan hasil kerjanya. Namun, ia tidak pernah menyapa sang pemilik kebun. Ia lupa bahwa si pemilik kebun itu bukan hanya ingin taman yang indah, tapi juga merindukan duduk bersama dengan si tukang kebun untuk berbincang dan menikmati keindahan taman itu bersama. Suatu hari, sang pemilik kebun datang dan berkata, "Aku menghargai semua yang kau kerjakan, tapi yang paling aku rindukan adalah waktumu bersamaku." Seringkali kita pun seperti tukang kebun itu. Kita merasa bahwa segala kesibukan kita dalam pelayanan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Namun jika kita tidak pernah duduk di kakinya, mendengarkan suaranya dan membangun kekerapan dengannya, maka pelayanan kita hanya akan menjadi aktivitas kosong. Pelayanan yang setia bukan karena ingin terlihat sibuk atau dipuji, tapi lahir dari relasi yang dalam dengan Tuhan. Dapat kita lihat seperti Maria, kita diajak memilih yang terbaik di mana kehadiran Tuhan lebih utama daripada pekerjaan untuk Tuhan. Melayani tanpa relasi akan cepat membuat kita lelah dan kecewa. Tapi bila kita mulai dari duduk di kakinya,
maka pelayanan kita akan membawa sukacita dan damai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi dari kisah Marta dan Maria, yaitu yang pertama adalah Maria duduk di kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia rindu akan mendengarkan suara Tuhan dan haus akan firman Tuhan. Maria tahu bahwa Yesus adalah gurunya, dan Maria menggambarkan sikap hati yang peduli dan hormat kepada firman Tuhan. Yang kedua, Marta fokus pada pelayanan. Marta sibuk dengan pelayanannya, dan apa yang menjadi fokusnya adalah pelayanannya. Marta sibuk dengan pelayanannya, dan apa yang menjadi fokus pelayanannya? Pelayanan tentu adalah sesuatu yang baik dan perlu. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa yang terpenting dan fokus utamanya adalah mendengarkan ajarannya dan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus senantiasa mempunyai waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Marta tidak mengerti hal itu karena ia terlalu fokus pada pelayanan yang dianggapnya lebih penting daripada mendengarkan Tuhan. Dan ketiga, yang terakhir adalah memilih pilihan yang terbaik. Yesus menegaskan bahwa Maria memilih yang terbaik dengan duduk mendengarkan Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa mendengarkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini adalah sikap yang Tuhan kehendaki, dan kita harus senantiasa mengenal Tuhan lebih lagi setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sama halnya dengan kita yang ada di sini, bahwa penting bagi kita untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih mendalam dari aktivitas lainnya, termasuk dalam pelayanan. Prioritas kita adalah menyisihkan waktu dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mendengarkan diri dengannya, seperti Maria yang dengan hormat merendahkan diri di kaki Yesus. Ia memahami betapa pentingnya untuk belajar langsung dari sumbernya. Maria menjadi teladan bagi kita untuk selalu mau belajar, terutama bagi para pelayan Tuhan. Di era sekarang, banyak ajaran yang beredar di media sosial yang dapat menyesatkan. Tanpa keinginan untuk belajar dan menjadi murid, kita sangat rentan terhadap pengaruh ajaran yang sesat. Kita perlu menyadari bahwa waktu kita yang kita curahkan untuk pelayanan harus seimbang dengan waktu yang kita habiskan untuk duduk di bawah kaki Yesus. Kita memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan membangun diri kita, bahkan kita juga dapat memperdalam iman kita. Kita harus belajar lebih memprioritaskan dan untuk senantiasa duduk di bawah kaki Yesus. Ini merupakan gambar yang penting dari kisah ini. Kita harus mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering tidak menyadari bahwa dalam kesibukan kita dalam pelayanan dan bahkan dalam ibadah malah hilang momen-momen seperti ikut dalam pujian hanya karena kita sibuk melayani. Marilah kita untuk setia memilih bagian mana yang terbaik untuk dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau beri kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.